Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Mukarram, Bapak Tun Guru yang kami hormati dan muliakan, para jamaah kaum muslimin muslimat yang sempat hadir di Masjid Besar At-Taqwa Wanasaba maupun jamaah yang mengikuti dari rumah melalui siaran langsung Facebook Masjid Besar At-Taqwa Wanasaba yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersua kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di majelis ini menambah keilmuan kita sehingga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kajian kita masih seputaran materi kurban. Oleh karena itu kami berharap kepada para jamaah nantinya di sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin atau berhajat untuk bertanya terkait hal-hal yang menjadi persoalan kita di dalam kurban, kami persilahkan nantinya. Para jamaah yang kami muliakan, mari kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kepada Al-Mukarram kami persilahkan untuk menjelaskan materi kurban barang 20 menit atau 25 menit. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihimul kirami ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Besar At-Taqwa Wanasaba, Bapak Ibu tiang para tokoh masyarakat, tokoh agama, selaku inama tiang sempat hadir pada malam hari niki, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Kembali tebarang-barang bersyukur pada Allah Ta'ala, masih pilihan nitas ya Allah Ta'ala mau hadir majelis ilmu, hadir majelis ta'lim. Jelasang nasi para ulama salah supu daripada caranta agan tajari dengan si tebeng ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah supuna adalah dengan si girang hadir majelis ilmu. Karena kehadiran tele majelis ilmu tenang kita. Muntah hadir majelis ilmu idap-idapna otang siara hilang idapna lagu bale-bale masih tetap lagu idapna telang. Majelis ilmu no luar biasa.
Nara dengan girang rosang dengan majelis ilmu tendengarang ilmu dengarang Quran dengarang hadis Nabi tenang idap tak kenapa karena ya takna turun para malaikat di majelis ilmu maka alhamdulillah Bapak Ibu tiang nakapun nasamenda saran majelis ilmu nu ya luar biasa maka dendik terlupa setiap nara dengan ngaji dendik temeli ketinggalan. Kenapa beli lalu pahalana ganjarannya bagi dengan segera hadir majelis ilmu. Nah, di nomor apa rana kurang lebih mara mangkun majelis gosip no. Majelis gosip no dah kana samenda beli dosana. Aku majelis ilmu dah kana samenda pahalana beli. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu tiang kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ita selaputa si hadir si berniat hadir ara uzur sedang ranglik Bali menyaksikan dimanapun berada mudah-mudahan selaputa mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah hafizakumullah. Seperti apa yang disampaikan oleh moderator Bapak Ibu tiang karena karing semenda ya ampuk tengorban. Nah yang boleh kitab Ta'limul Muta'allim jelasang nita ilmu si paling pantas paling nyocok tagen tuntut ilmu si butuhang tenengka. Munara dengan berdagang ilmu berdagang harus tahu. Ara dengan haji, ara dengan umroh ilmu haji ilmu umroh harus tahu. Ara dengan karangan semendak na puasa ilmu puasa harus tahu. Ara dengan karing semendak gena ngorban ilmu ngorban harus tahu Bapak Ibu. Nah ya arana ilmul hal arana mun bahasan kitabna. Nah jadi seperti apa yang dijelaskan oleh moderator kita kalam ini kita baca barang-barang sedikit tentang korban Bapak Ibu tiang. Nah Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah hafizakumullah, apa kira-kira mau dengan girang korban terus kira-kira apa kenana korban. Nah terus kira-kira hewan apa doang bau te korban bau ke dengan ngorban kecial. Wah kan tahu kecial yunda salah sering itu nyebut kecial nuneng ke arak mahalan daripada sampi arak itu libalik kecial nah sok nemilin jual kecial nah ini ternyata Bapak Ibu tiang nangumrohang nah lagu nene mele mati kecial seminggu deh ini mangan wayah ini sakit dengan kecial. Oh kan mahal tuh udah 5 juta jin kecial ini. Oh sampai kan kurang lebih olasan lah. Nah kira-kira ngombe no kanggo ke atau ngombe kira-kira. Terus ngombe hukum dengan ngorban dan sebagainya menurut para ulama kira-kira seperti apa. Nah lagu sebelum tersampai tiba terus kadi Bapak Ibu tiang nenara salah jadi motivasi barang-barang bahwa selapu apa jua si anjurang nita dalam Islam badayang ya keistimewaan suruh nita sholat arak mau ta sholat suruh nita ngaji arak mau dengan ngaji suruh na dengan nuntut ilmu arak mau dengan nuntut ilmu termasuk suruh na dengan ngorban maka ngorban sino endak arak ganjarannya Bapak Ibu tiang. Nah apa mau na dengan ngorban Bapak Ibu le sopo riwayat badak naita qala Tirmidzi
wa yarwi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Bahasa baginda Rasul di sebuah riwayat, siaran ngorban sino bagi dengan si ngorban no setiap bulu siara le pepe si korbanang na ino hitung na seki kebaikan pahalana 10. Berarti siaran dengan ngorban niki Bapak Ibu tiang dakuan bulu-bulu na bembe sampai si korban ta ino ngitung na si malaikat. Kenapa dihitung? Itu penting bagi malaikat. Jadi ngitung nih no. Amun bembe berarti sakit dengan mau nano pahala sing ngono luwek na. Kira-kira itu lewana sabah arak kau ngitung bulu na sampai no. Ndak arak. Daging doang hitung tekan. Artinya mungkin bagi tanda na penting. Lagu bagi malaikat Bapak Ibu tiang penting no. Kenapa? Ino dakuan hitungan pahala boleh na pahala dengan si girang ngorban sekek bulu lengan bembe no hitung na 10 pahala na Bapak Ibu tiang sei bulu ino. Oh, kita tahu pira bulu na sei bembe kan? Untuk kita mohon maaf karena rasa kedi ini na bedang bulu paling le julu paling lemu apa naena atau imana. Selain itu aja lah bulu neluntuh hewan korban ini. Ternyata Masya Allah Bapak Ibu tiang dek na penting dek na perlu menurut teh lagu bagi dengan si ngorban anu bagi malaikat repot genyatet pahalana dengan si ngorban ini. Setiap bulu daripada hewan korban la ilaha illallah hitung sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, angka ini motivasi bagi kita kan temeli ngorban. Nah, kemudian dari riwayat sisake apa ngana baginda Rasul ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ila Allahi min ihraqid dami wa innahu lata'ti yawmal qiyamati fi farshihi biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'a min al-ard tufatibu biha nafsah. Apa ngana baginda Rasul mada ita dek nara pegoyan paling bagus gawe na dengan le jelo hari raya Idul Adha. Ino pegoyan paling bagus le jalo hari raya sino adalah apa? Ngorban. Paling bagus pegoyan. Jaro raya ngorban. Paling bagus sino. Apa maksudnya Bapak Ibu tiang? Berarti pegoyannya adalah pegoyan si paling bagus. Artinya dengan singgawi pegoyan no adalah dengan si paling bagus. Oh kan lu langan tekan jadi dengan bagus, dengan sering ngaji jadi dengan bagus insyaallah, sering gawi kebaikan jadi dengan bagus. Nah nih arak nih kebaikan arak pegoyan bagus endah paling teda menang sida Allah Subhanahu wa taala dengan no munwa teda menang si Allah taala munwa tereda dengan no luar biasa. Mara misal Nabi Ibrahim padahal api ini benang panas luar biasa tamang nesutna Nabi Ibrahim dakwaan le panas api si panas luar biasa no lagu api nu nara panas. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tada menang sudah diridhoin sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu tiang amun dengan siaran tada menang si Allah taala itu ya spesial si ngadokna si Allah taala. Beda daripada si lain. Kenapa? Aranja dengan tada menang dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pegoyan si paling tada menang sekaligus dengan singgawi pegoyan ini adalah dengan sida menang si Allah taala apa sino ngorban. Nah
maka Bapak Ibu tiang luar biasa. Kemudian lesopo riwayat baginda Rasul berbahasa wa ruwiya an Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man dhaha tayyibatan nafsu muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar. Saya nyembeli korban tentu niatna karena Allah, tentu niatna denara niat silain bukannya karena Allah, maka setiap kali nangorban kanat lahu hijaban minan nar, dengan sino badeangnya endi lengan api neraka. Setiap kali nangorban jaga na lengan api neraka. Setiap kali ngorban jaga dengan api neraka. Setiap kali ngorban jaga dengan api neraka. Oh, berarti ya mau nara dengan gemet tetap ngorban bilang tahun lengan tu selikina jauh neraka, selikina jauh neraka. Artinya mau jauh neraka berarti selikina rapat tiba surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya apa keistimewaan ngorban berikutnya Bapak Ibu tiang? Baginda Rasul supu riwayat an Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu arda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Fatimatu qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha an yughfara laki ma salafa min dhunubik. Qalat ya Rasulullah alana khasatan ahlul bait aw lana walil muslimin? Qala bal lana walil muslimin. Apa ana baginda Rasul Bapak Ibu tiang? Fatimah. Jadi waktu nu Fatimah Siti Fatimah bija baginda Nabi ne geneng orban. Apa kata baginda Nabi? Bijangku Fatimah jema kan pengorban ne. Maka qumi ila udhiyatiki. Coba ketuk butang ketuk gita hewan korban pi fashhadiha saksikan hewan korban pi. Nah kenapa? Fa innahu karena sesungguhnya bi awwali qatratin jaringana sekaparana tagena teri pertama kali darah daripada hewan korban no bebarengan kenca terikna dosa salah dengan sing korban. Bebarengan kenceng ngelekna dosa salah ini bebarengan kenceng ngelekna darah dakwaan hewan korban. Ya penangono kata para ulama ini bada ita amun ara dengan ngorban sunnahna nangumbe nasaksiang hewan korbana lagu muna banding kita darah amun nerani kita darah jenda yang dengan pegoyang itu kungku bare. Nah mun rani kita darah suruh nemilu nang umbe nang nyaksiang hewan si tekorbanang untuk ia nanyak siang sempi ke bembe si tekorbanang untuk ia sunnah nih sunnah ngorban di antaranya. Nah banyak sunnah ngorban Bapak Ibu tiang. Nah ini kurang lebih beberapa hadis simbada ita bahwa ternyata ngorban sini luar biasa Bapak Ibu tiang, hebat siaran ngorban sini yang pangka Masya Allah pelungguli tekan ton siwa liwat belasan belui alhamdulillah. Nah semakin malik semangatan malik supaya lebih meriah lagi hari raya Idul Adha-nya kita. Nah jadi ini kurang lebih keistimewaan ngorban. Terus berkata anak-anak apa aran korban apa aran kenau. Nah ngorban nono mulai kitab-kitab fikih badak nita ismun lima yudbahu minan na'ami yawma idin nahri wa ayyamat tashriq taqarruban ilallah. Siaran ngorban nono adalah ismun lima yudbah aran pepe si tersembelih, berarti siaran ngorbano harus menyembelih
maramangkun Nabi Ibrahim dakwaan si nyembeli bija bela Nabi Ismail lagu terganti si domba. Coba keimanana hebatna Nabi Ibrahim kan cabijana kan nganu kat Nabi Ibrahim anakku ngana malan Allah Ta'ala basut nyembeli pe ngana apa ngana Nabi Ismail onggi amun ino perintah Allah aja satajiduni insyaallah kan dalam Quran kan minas sabirin. Nah, insyaallah nggih mami, nggih bapak. Kah sembelih be. Sok nino perintah Allah Taala sila gawe. Coba amunita takano anak terwanan di. Hei anakku teu nyembelih pe ngana. Ida bisi toaan ngono ruwana ngono ita. Epe bisu toaan teu sembelih ngana. Allah epe hidup puang anak ngono ita. Lagu Nabi Ismail Nabi Ibrahim dengan imana beda bapak ibu tiang. Sehingga syarat pertama baru ta'aranin naran ngorban harus nyembelih. Berarti mun dia nyembelih dia ngorban aranin harus nyembelih. Nah terus kita sembelih sino ismun lima yudbahu minan na'ami. Kita sembelih sino adalah hewan ternak. Biar nganau mun le kitab Hasyiah Imam Al-Baijuri telu si kanggo tersembelih. Apa sino al-ibil wal bakar wal ghanam. Si bau tersembelih no bapak ibu tiang ibil. Aparan ibil? Unta. Nah unta. Arak unta liwana sabah? Dara. Tu ya dah dara masih. Gambar dang luit tu no. Dua. Ninara unta al-bakar. Sampi. Sampi tersembelih. Atara semotona sampai apa rani no kerbau. Oh lagu ini amati yang kenara syarat-syaratna unta sampai arak syaratna baru tekanggu mina ya hewan korban. Wih kurang lebih le kitab-kitab jelasang nita. Nah si ketelu si kanggo tegentina jadi hewan korban apa sih no al-ghanam. Bembe ngiri nggak telu nih selain ini ndek kanggu yo kan narak kecil mahalan daripada bembe amun temili ngorban jual keciano beli sampi nagune na bau do kecil ini bemeh anak ndena bau. Kenapa? Karena di antara tujuan ngorban ini bapak ibu tiang agan narak langan saling tanja. Nah kamu kecil itu doang deh terasa pola kita nanjak dengan no maka ngombe angkunta jual kecil no beli sempi beli bembe telu ini doang dakuan kanggo tekedu pinak jari hewan korban ngombe misal narak semeton jarinta narak bembe teng manuk dang luik ngono kanggo kena nyembelih manuk. Mun nyembelih manuk kan yang sikir ino dia ngorban arane ino. Lagu menurut Imam Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas salah seorang sahabat. Ino bagi dengan si mohon maaf sindara rizkina. Lagu dalam angan melet gati ngorban. Lagu rizki yang ngono-ngono lonto. Kurang lebih bekelor bilangan jeri udang motas apalagi kan ngorban darah tadah maka ngombe hukumnya kalau Imam Abdullah bin Abbas sahabat mengatakan apa kata beliau amun dengan si ngenu model nendara pemeta na kurang lebih ya kekurangan lah lagu ate na melet gati ngorban maka terhitungnya dakwaan ngorban piran hitung na ngorban daka pun nyembeli manuk mama niatan ngorban kanggo lagu bagi ya doang bagi dengan sindara no doang nepe sililwi kayak peng jendak kena mah ini biara nenda ne bagi dengan sindara lagu melet gati nang ngorban tumben lek jelono mau rezeki nomplok dakwaan mau ya manuk saya ya pinak ngorban aku bagi ya doang bagi si lain je nek kanggo nah ini jelasan oleh kitab Hasyiah Imam Al-Baijuri
bahas tentang al-udhiyah atau ngorban. No, jadi ngorban no pertama nyembelih, kedua papai tersembelih kedua. Terus berikutnya ketelu jelu tenyembelih wah jelas. Be jeluna nyembelih dengan yauman nahri wa yauma idin nahri wa ayyamat tasyriq. Jelon tenyembelino adalah 4 jelu. 1 jelu hari raya. Be kanana jelu hari raya turun si hari raya Idul Adha. Nyampu sunat namun hari raya Idul Adha tebecatan mulai ganang umbe gan tembelat dan gan tebecat nyembelih gan tebecat meumpah. Becatan mulai mun Idul Adha, mun Idul Fitri kemudian sekedi. Kenapa? Sang nara semeton jadi sini naman bayar zakat, arak ke kesempatan membayar zakat. Lagu amun Idul Adha aja nah becatan. Becatan dalam artian misal Idul Fitri mulai te jam 7.15 misal. Maka mun Idul Adha aja bau jam-jam 7.05 bau. Tu jam-jam pitu tu mulai bau. Nah, sunnahang. Nah, kenapa? Ganta becat nyembeli korban. Ganta becat ngakan pak lang. Nah, berikutnya jalon tengorban no, jalo Idul Fitri ke Idul Adha mohon maaf. Terkanca telu jelo setelahnya. Ya aran jelo tasyriq. Jelo tasyriq ini sinabat ya. Dek tekanggo gen puasa sunat le jelo tasyriq. Dek nyaleh hang puasa sunat jelo tasyriq ne bau. Yo melen te puasa neka angka kada melet kan arak jelo lain. Ini jendek ne bau. Kenapa? Karena jelo tasyriq sino jelo ya tok nengendang daging dengan lain. Jadi daging mun dengan lain kendangnya agak nawet. Munita kan di tengenang tamang te freezer kan kulkas tamang oleh kendang nih ya. Nah kenapa di tekanggo gan puasa le jelo si telu nih karena nih jelo tau tegen ngelorang kaparana no korban sehingga di tekanggo puasa le itu. Nah jelo nih 4 jelo nih tapi tanggal 10 11 12 13 sampai telu walasnya sampai jam pira telu walasnya sampai sebelum maghrib misal nengke ngonek tanggal telu walas maka kanggo nyembeli asar neka sebelum maghrib munua tambah maghrib tanggal 4 walas dekang. Nah jadi jelon nyembeli wakerwan dena bau bejemelengku nanti bau. Nah, wah kami dait itu bagian mau barat itu. Ternyata ngorban itu. Kan itu biasa namun ngorban pasti di jelu hari raya. Jarang jelu setelah kan jarang. Kamu lihat tempat sini kurang lebih 1 jelu setelah hari raya baru ngorban. Katoan tiang dengan ngombe ini bapak, oh dengan ngorban. Yo kan sesekalian nggih. Karena kebiasaan lete ya memang ini karena modelnya setiap tanggal 11 bro nyembelewan korban sila kanggo apa nih kanggo kenapa masih dalam keadaan jelo simbe jelo sino memang tak anjurang tekanggo anggen nyembeli hewan korban berarti munara dengan nyembeli tanggal 14 dik nesah ngorban. Nah, berarti hitung napa? Sedekah biasa. Ngombe ku menyembelih ke kelam. Nah, kanggo pendek penyembelih ke kelam. Nah, sangara dengan nyepelit tuh no ayah no. Gondak nara dengan no nyembelih ke kelam menyembelih. Teduh hai je bestia sadi no. Ndak kena nganu. Jadi ngorban sino syiar. Siaran syiar nona luwe dengan nenao. Nah iaran syiar nah ngombe kumat tanya mereka kalam sah kanggo lagu hukuna makruh
Aparan makruh adikan dende gawe ya enggak kalam dende. Nah kenapa parapang na bare pelih belaun isi tenyembeli kan kekalam dia tahu angku kan. Nah terus mana kasih ngone karena ngorban sino syiar jadi agak selepu nanau ke. Nah ini kurang lebih jadi ngorban sino harus tenyembeli hewan sita korban keruan jelu tenyembeli juga keruan. Terus berikutnya aneh niat penyembelino adalah taqarruban ilallah. Niatnya dengan nyembelino adalah dekatang diri kepada Allah. Ngombe misal narak dengan nyembeli ngombe angkuna pas jelu apa 1 hari setelah lebaran haji setelah Idul Adha ya tanah nyembeli aku nyembelina niatna ngombe na begawi bukan niatna ngorban. Kira-kira jari ke hewan korban ndek na jari yo kan ya pas jeluino basi jelu bau tengorban nggih. Dait hendak play sampai gagak mokoh hendak dakana bukan niat nundik niat gen ngorban niatna gen nakadu begawi makan niatna sino pahala na sino pahala begawi atau pahala bersedekah agundik na mau pahala ngorban. Kenapa niatna ndik na untuk ngorban. Nah ini aran ngorban Bapak Ibu ya. Nah terus ngombe hukum ngorban. Oh wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Nah le kitab sino pada nita pangana siaran ngorbanono hukumna ngombe hukumna sunnah muakkadah. Aparan sunnah muakkadah sunnah sindek nawah tertinggalang si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam santer tetap ke baginda Nabi kah maran sunnah muakkadah. Bahkan le kitab selain hukum ngorban sunnah kifayah. Aparan sunnah kifayah sali sopo tempat le sopo gubuk arak dengan dek na mampu ngorban arak seke keluarga na mampu maka si seke ngorbane ngewakilin nuah si lain misal nandara lagu deh. Nah jadi ngorban sino kurang lebih iya model hukumnya adalah sunnah. Ini untuk saya untuk ita umat baginda Nabi lagu amun untuk baginda Nabi jakna hukumnya wajib. Ya apa baginda Nabi bilang tahun nang ngorban wah baginda Nabi ngorban bimbi dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam kabshainil amlahaini biyadihi syarifah ngana baginda Nabi wah nanya beli bimbi gagak boy bimbi ini putih bersih sembelih si imas mulia beliau tangan agung beliau wah baginda Nabi nyembelih sampai niatang na korban untuk istri-istri beliau. Kemudian Bapak Ibu tiang terus ino kan untuk ita sunat untuk baginda Nabi wajib. Jadi memang arak beberapa pegoyan ino ndek tabau pada hukum kaca baginda Nabi. Mara misal tahajud mun baginda Nabi tahajudna wajib munita sunat. Seandainya na wajib tahajud kan lelah itu ras dengari no sangat luwih kita berdosa ruan. Kenapa nek tabauras tapi itu khusus untuk beliau. Nah silakan. Nggih Pak Tuan Guru, terima kasih atas penjelasan. Sebenarnya banyak hal dari Bapak Tuan Guru tampaknya yang ingin dijelaskan, tetapi karena limit waktu kita terbatas, tinggal 4 menit lagi sudah ada waktu Isya. Oleh karena itu kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya terkait persoalan-persoalan dengan kurban, kami persilahkan.
Sila yang buka untuk pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Seperti yang sudah dijelaskan, syarat-syarat hewan kurban adalah sempurna. Nah, ketika ada satu kejadian, ketika hewan kurban itu dibeli dalam keadaan sempurna dari segi fisiknya, kesehatannya, tapi ketika dia diangkut dari kandang sampai ke tempat kurban, dia terjatuh dari mobil itu, yang menyebabkan kakinya sedikit tidak bisa berdiri seperti itu. Apakah hilang kesempurnaan atau syarat dari hewan kurban yang disembelih seperti yang dijelaskan oleh guru-guru kita seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya banyak yang terjadi nih Pak Tun Guru. Sapinya dibeli gagah, tetapi begitu dekat mau dikorbankan ternyata ada cacat fisiknya, mungkin jatuh atau bagaimana. Bagaimana hukumnya hewan korban yang dimaksudkan? Terima kasih. Ya, memang betul ada beberapa syarat-syarat kan hewan korban itu boleh dijadikan hewan korban. Misal, ndak boleh hewan korban itu, mohon maaf, sini ada begita bahasa tepakek mata nenu. Nih kanggo ngaduang sini jadi hewan korban. Yo moko dah kan moko. Dengan lolos aning surga ya aning kiri aning neraka lo nino. Dende. Nah, terus kan nek kanggo si tempang. Kenapa lah gue tempang nanono, tempang si maksudnya mohon maaf, tempang si peparah. Kamu ringan-ringan bau nak lawan leka aja bau dia ngumbe-ngumbe. Lagu mana parah luar biasa. Bahkan jakna sebutangna azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Nah bagus sing adok buat hewan korban. No, kenapa? Karena dia nanti di akhirat bakalan jadi tunggangan kita nanti di akhirat. Yang po dengan bagus-bagus entana langirin neke macem dah no. Oi langirin piang ya penana nuang ya nduk na macem dengan lain no. Sisirin apa ya. Nah ya besilah dia ngumbe-ngumbe kan sok nagagah hewan korban lagu nagagah na doang lagu na toleka. Oh kenapa kan ya kita tunggang jamali akhirat muna kencor-kencor wantadahna kan tarik kita di neraka si nalun. Nah ngumbe hukumna kita beli tuh hewan korban normal gagah lagu lek jalung orban nola yang ngumbe yang kuna turun nelengan mobil terak tu apa sing angkut tu tarik. Nah inilah ternyata tempang langsung kanggo ke tepiak jadi hewan korban. Nah ini jawaban si nengke cuma tiang petaang pulunggu insyaallah nih bapak ibu tiang amun dek tiang mau misalnya ngisi pun tiba misal jadwal ngorban jama tepi naang ya video ke insyaallah. Nah, mun jawaban sinengke Bapak Ibu tiang sebenarnya be jadi ukuran. Apakah ukuran tepapah tembelia ataukah ukuran tepapah tenyembeli ya? Kayak jadi permasalahan kah? Nah, be kira-kira mun sinengke jawaban sinengke mohon maaf. Cuma mun tepelih mah teperiki. Si jari ukuranna adalah kenyakan tenyembelina. Berarti mana sehat misalnya kenyakana tembelia sakit misal aku ternyata papa tenyembeli sehat ya insyaallah bagus ini itu sehat kebalikannya malik sehat belina lagu ternyata papa nyembelina kurang ternyata sehat. Nah itu pun dekna baulah tama syarat-syarat singone sebutangna misalnya maka dek tersebut hewan korban dena kanggu teka duang sini. Nah ini jawaban sini ke Bapak Ibu dah cuma insyaallah tepita namalik sanara kejelasannya le kitab-kitab si lainah misalnya mau sebut le itu oh yang penting na sehat papa tembelina makan daman nita daman nita mau nangano deman nita kumbe nah yang penting sehat papa tebeli
Setelah itu je benda nak ngumbe-ngumbe kan. Nah, lagu sinengka jawaban sinengka je. Oh, si jari patokan no papa tenyembeli no. Oh, berarti mau sehat apa tenyembeli? Sehat no. Nah, lagu mau sakit papa nyembeli aja. Kemudian sakit nano simina hewan nih dek nyocok tapi na hewan korban. Nah ini kurang lebih jawaban sinengka. Lagu jemaah sekali lagi Bapak Ibu tiang menarak pendapat ulama jesi lain insyaallah kah teman berikut. Nah to jemaah tapi yang video insyaallah akan jelas insyaallah. Nah kurang lebih Bapak Ibu tiang. Terima kasih begitu Pak Ustadz Fik di jawaban Bapak Tuan Guru. Untuk sementara jadi acuannya adalah pada saat kita atau akan menyembelih hewan kurban tersebut. Jadi adapun untuk pendapat-pendapat lain Bapak Tuan Guru akan mengkaji kembali lebih dalam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ilmu dari beliau. Kami permaklumkan kepada para jamaah yang berada di rumah bahwa saat ini waktu Isya telah tiba, maka kami persilahkan kepada musalla-musalla untuk mengumandangkan azan. Selanjutnya mungkin ada jamaah kita yang lain ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin Tuan Ji Ustaz, persilahkan. Oke, sila, tidak usah sekedik-kedik. Itu ayahnya girang nyeran mau ia senggah kanggo ke Tuan Guru. Ada tiga yang disebut tadi, Tuan. Ada tiga, ada unta, kerbau, ada sapi, kemudian bau ke jalan. Artinya apa? Kita harus mengacu kepada penjelasan Bapak Tuan Guru juga supaya tidak melebar ke sana kemari. Jaran kan siapa? Senggah. Mungkin bau ke tiang. Terima kasih. Wassalamualaikum. Apa kata anak-anak bagus ini? Jaran teluwe ngana kanggo kita ngorban jaran atau ngorban senggah. Kebetulan wayahna waruna yang nyeran lo telu bau senggah ini. Pertanyaannya kanggo kita korban ya jaran nono atau senggah nono. Amun kitab-kitab fikih dait apa sih kaduangna si baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Le kitabne khairul udhiyah al-kabshu. Paling bagus si tapina ganjari hewan korban. Le kitab ini Bapak Ibu apa no al-kabshu. Maksud tebimbi. Lagunde na mastiso sampi nek na bagus ende. Unta nek na bagus ende. Bagus endah. Karena sopok waktu baginda Rasul kadang nyembeli unta, kadang nyembeli sampi. Nah, jadi si teluino doang sebutna si para ulama tak kenapa? Karena si teluno wah tersembelih si baginda Rasul pinakna jari hewan korban. Nara riwayat baginda Nabi wah nyembelih kuda jaran dara, apalagi senggah. Sandara senggah itu le Arab lain di. Nah, kenapa? Karena senggah nonon dek na hewan si teternak di kan? Hewan si terserana rana nono. Seandainya baru nesah misalnya ngadu senggah, sang ditetogen ngorban. Kenapa? Karena nusalah pudangan tau nyerang. Dah kak nyerang, dah belum tentu mau. Untung si muda-muda jadi hewan korban ta. Pembe, sempi, unta. Nah jadi denara jelasangna le riwayat ataupun menurut para ulama bau tapi nak hewan korban jaran ataupun senggah de bau de bau. Misal melihat ita ngorbana bau ke pendek sila wasambale ya lagu de na hitung korban lagu hitungnya sedekah biasa. Emang beda ya beda. Aku tetap jangan mau pahala. Lagu ndek na hitung seperti pahala ngorban, pahala sedekah biasa mau nah ngono kurang lebih. Terima kasih Bapak Tuan Guru.
Mungkin ada yang lain atau moderator boleh bertanya. Terima kasih. Kaitannya dengan korban tadi Bapak Tuan Guru menjelaskan bahwa afdalnya itu adalah pengorban menyaksikan atau menyembelih langsung dan sebagainya dan sebagainya. Pertanyaannya, fenomena kekinian atau pada masyarakat modern baik melakukan korban apakah melalui lembaga atau terutama di perkotaan misalnya ya, mereka mengorban lewat lembaga yang sudah ada, padahal korban tidak sapi atau binatang atau hewan yang mau dikorbankan tidak dilihat. Nah, bagaimana kira-kira hukum mereka mengurban itu menyerahkannya lewat lembaga yang dianggap mempunyai kewenangan hukumnya. Kemudian yang kedua, untuk penyembelihan biasanya kita lihat pada masyarakat kita itu petugas penyembelih biasanya diambil, yang kita lihat ini biasanya Pak Tuan Guru ya, diambil dari daging korban itu. Bagaimana hukum korban daging yang diambil untuk sebagai upah menyembelih? Jadi ada dua pertanyaan. Terima kasih Pak Tuan Guru. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya arak dengan mele nagan ngorban? Nah, dia serahkan apanya? Duitnya lah, sapinya lah. Kemana? Ke tempat di mana panitia misalnya kah, atau pesupuk yayasan pinakna. Ini khusus ngurus tentang ngorban. Apakah boleh apa tidak? Boleh kita menyerahkan ke singono boleh. Nah, kanggo sila. Nah, silakan dik ngombe-ngombe. Cuman paling bagusnya tau te sing orbanono adalah simbe tau hidup pada saat sino. Nah, misal ita tene lewana sabak ngorban ite. Kenapa? Agan nasi mau ngerasain korbano dengan si deket balenta. Dengan si barang te bilang jelu, dengan si tetep barang ini te bilang jelu, ini paling hebat. Nah, lagu misalnya tempat nono ya luwe dengan ngorban, sempina doang dia nabuin kakan si luwe na, oh pindah ya deng tu ya ndah bau dengan ujan, pindah ya katanya yang ada bau ya ndah, artinya dia ngumbe-ngumbe terserahang le sopo panitia atau le sompo instansi si khusus ngurus sekenoan sila nena ngumbe-ngumbe. Yang penting tatu-tatu kah gawe angita na tatu-tatu mereka melen tesi berniat ngorban. Nah, kedua, ini tentu memang di beberapa tempat kadang masih tapi ada yang ngumbe hukumna para penyembelih dikasih upah. Lagu kaduna sing upah ya nono adalah daging korban. Misalnya setiap penyembelih mau otak sempi mau misal ataupun misalnya pukang mau ya bega. Apakah kanggo pendek lek kitab Hasyiah Imam Al-Bajuri karangan Imam Al-Bajuri Badak naitale itu ini jadi kitab Hasyiah Bajuri sinu paling bawa Matnul Ghayat wa Taqrib li atasna Fathul Qarib li atasna saya arak saya li atasna ni arak-arana Hasyiah Imam Al-Bajuri. Nah ini Bapak Ibu yang jelasan le kitab ndek tekanggo mina hewan korban nono sebagai upah bagi dengan si begoyan ndek kanggo salbe misalnya si begoyan kan panitia kan arak tukang nyembeli arak, tukang netek arak, tukang bersiang temprot arak, tukang berbagi arak. Nah, tukang-tukang ini ataupun panitia korban dari nyembeli dan sebagainya tidak boleh menjadikan hewan korban nono sebagai upah. Ndak sade upah lengan tunu.
dong apa kadun tengupak ya mun tamele ngupak ya na khusus kepeng wasadi lagu dendek lengan daging korban pertama. Nah sekali lagi dia tekanggo minakna hewan korban ini tapi nak jadi upak bagi dengan singgoyang itu kah bahasa jamak tah baik itu yang nyembeli pendek kanggo. Maka kalau mau mengupanya bagaimana? Beng ya lengan silain, beng lengan silain. Nah kedua kanggo tesade ia panitia nono lagu dendek na atas nama upah lagu memang ia pen bagian kamisalnya nih mohon maaf kamisalnya tagih Noah nyembeli dengan kan bilang balik sadikna bilang balik kan hewan korban daging korban no kan seperbagi sepertelu lah sepertelu untuk fakir sepertelu miskin sepertelu untuk ia sing korban mau nemeli ngal orang ya. Misal hewan korban ini ya nyembeli ya napak ya macam-macam jadi panitia. Nah nangkakan hewan daging korbannya bagian ya pada setiap rumah. Nah nangka panitia na beh juang bediri dan itulak ngatong aida nang baling na maka sade ini bagianna karena bagiannya karena mau ia kejatah lagu ndek na atas nama upah ini aja kanggo karena ya sino yang mau bagianna yang bet bagianna gundik na atas nama upah makanya ya tok beda na dengan si berilmu kan cende. Nah jadi kadang baitna si dengan si nyembeli nah amun na atas nama upah dek kanggo aku mau atas nama nih bagian P sila nih nang umbi kenapa kan nyembit bagiannya dengan sini. Nah jadi no kurang lebih kah nah, kan harus apa rana mon itu kali bali lito ya no kunta jadi panitia no si nyembeli ngitung tia kan persempi ya seki sempi sekian mau nyembeli seki sempi no sekian mau nyembeli kayak pengen ngupak naka lagu ndek tembai dia lengan daging korban di dengan sina netak no wah lain khusus gaji na bare mau ya gaji. Menambahkan sedikit Pak Tun Guru kayak kemarin panitia ada apa namanya daging bersama tulangnya itu setelah dikuliti dagingnya kan ada tulangnya sama dagingnya itu dimasak oleh panitia kemudian dimakan bersama oleh semua panitia yang bekerja. Apakah itu termasuk juga bagian dari mengambil hewan kurban panitia itu ataukah dihukumi apa namanya upah? Nah, ini bagaimana nih supaya tidak apa menjadi jelas atau taktik kita nanti dalam pelaksanaan itu. Paling aman deh, paling amanah agar ndak narong katongkat dengan paling amanah beli ambil keputan panitia ini ndak narang kadang panitia ini luwih umpak ngana barelon nene kakak wanita tuh tak ada bapak ibu tiang mence tukang peri apa lagu kepeng sare tepe cecengi jangan tuh gune tulang dua aku. Kenapa? Karena hewan korban no sekali lagi taqarruban ilallah. Kalau sudah disebut itu hewan korban itu untuk Allah wah keruan tipakna dengan si mau. Dan ini sering mohon maaf ya, beberapa masjid tau tendah ya. Kadang-kadang dia masjid kelak nih ya ndak. Iya kakan si panitia ini. Lakukan sebutannya oh dengan ngakekah ini kan kebetulan kan campur ya itu akekah kencang korban dia sebutlah ini hewan akikah kalau itu hewan akikah mulai harus nelain kok nah korban lain agan paling aman ini deh temeta cara paling aman nah bapak ibu tiang selapu bagian hewan korban no bagi na elong, na lendong, na otak, na besang remukang bagi wah. Terserah undik na demen ngekelendong dengan toya misal. Lur sok wah sampai na kumbe-kumbe bare. Daripada na jadi papa-papa si bare mohon maaf. Soalnya mau nak kena isi ta baginya sesuai dengan kitab-kitab para ulama no ita panitia no mai jamaah nanda mai
lagu amun din kurban caranta arak wa denger terawas bare kelak hewan korban itu nuna lebih na mau jago uli ngana bena kakan to nendang no kan jadi rawas dang ino dena mai no maka paling aman aja paling aman wah hewan korban bagi wah selepuan darah wah aman itu no angka mohon maaf tunul itu yang nu caranta jadi panitia no nek kanggo mun mele mangan beliang tia keputak khusus makanya wah tama ya misalnya li ajinanu no selapu anak tama to no misalnya kan satu sapi satu orang mengeluarkan sekian misal wah tama wah selapuna hitung itu upah dengan singan nih belin nasi nah selapu wah tama to no nah sehingga panitia si bogoyan mai jamaah si goyangna siapen korban mai jamaah si mau endah mai ya insyaallah nah di paling aman aja dengan gesita dendek wah kelak hewan korban ini aranji telui bapak ibu arah doang kadangan anggap paling aman aja sumpel yang katokat sing anu ndak kelak-kelakan ke jana paling aman kan paling aman ngono kurang lebih bapak ibu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Sebenarnya banyak hal yang menjadi persoalan, menjadi fenomena baik dari panitia maupun pengurban yang ingin kita tanyakan, tapi mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu kita akan bahas kembali hal-hal yang masih kurang. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak Tuan Guru sampaikan tadi menjadi acuan kita nanti pada saat kita menjalankan ibadah kurban, karena waktu Isya sudah ada, maka kajian kita Bapak Tuan Guru kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.